Perkenalkan, saya di sini nama saya Ana Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Bapak Ibu, di sini saya melaksanakan tugas aksi nyata, yaitu menyampaikan materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang mana akan meliputi beberapa materi. Yang pertama, modul 1.4, yaitu budaya positif. Agenda pada pagi siang hari ini yaitu pembukaan, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Kompetensi lulusan modul 1.4 ini meliputi modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya pengetahuan kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai pendidikan universal. Capaian umum modul 1.4, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam mendidik Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan distribusi. Selanjutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau bukan Bapak Ibu? Tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Ya, setuju. Ya, setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, ini bisa ada yang setuju, ada yang tidak. Karena apa? Karena kalau selalu diberi penghargaan apabila anak yang kurang mampu atau kurang cerdas itu dia sudah putus asa. Dengan kata lain, aduh paling saya nggak dapat penghargaan deh, pasti dia terus yang dapat karena dia yang lebih pintar. Nah, membuat rasa down. Tapi di sisi lain, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu di sisi lain anak bisa terus termotivasi untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuannya karena dia berharap dapat menghargai. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep dalam modul 2.1
disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, dukungan dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, Bapak Ibu, kita perhatikan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada contoh-contohnya stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan agar pada saat bujukan gagal, dan model berpikir menang atau kalah. Itu yang meliputi stimulus respon. Kemudian untuk stimulus teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Ini langsung saja ya. Disiplin positif, teori kontrol dari teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak hanya mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sejatinya itu yang mengontrol diri kita sendiri itu kita sendiri. Kita tidak berkuasa untuk mengontrol orang lain. Makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan suatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini meliputi teori motivasi. Satu, untuk menghindari hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan. Ini yang termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, motivasi intrinsik, ini berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan akan menghasilkan suatu keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sini 5 posisi kontrol. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Kemudian untuk segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini ya. Di sini saya perlu jelaskan untuk menghindari hukuman ini: 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Ini apanya ya? Bisa dikatakan sebagai aktornya ya. Apa ya namanya ya? Aktor apa ya? ya seperti itulah. 2, untuk mendapatkan imbalan, ini kita sebagai menjadi teman atau pemantau. Dan kalau kita sebagai manajer, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Dan menanyakan keyakinan, ini termasuk dalam keyakinan kelas. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini yang terkandung dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. 5 kebutuhan manusia ini selalu ada di dalam diri kita ya kata Ibu, yaitu penguasaan. Kita itu ya paling tidak itu mempunyai rasa penguasaan minimal di dalam rumah tangga. Misalnya saya sebagai ibu, saya harus berkuasa atas anak-anak saya, atas suami saya. Terus kasih sayang, setiap individu pasti memerlukan rasa kasih sayang dan menyayangi kepada sesama. Terus rasa diterima, nah, sebagai orang baru tentunya seperti kita ini bisa dikatakan orang baru ya, kita itu ingin ada rasa diterima di lingkungan sekolah kita, ingin di apa ya, pengen dianggap ada gitu, ini rasa diterima. Terus kesenangan, kita butuh kesenangan ya, tidak jenuh dengan kegiatan rutinitas yang membuat kita bosan, yang mengakibatkan stres itu janganlah. Kita harus mencari kesenangan kita, karena kita butuh kesenangan. Terus kebebasan, kita sebagai manusia tidak ingin terikat ya, apalagi terikat dalam suatu hubungan itu kita tidak ingin, dan jangan sampai kita terikat dalam hubungan seperti itu. Kita sebagai manusia yang memiliki rasa merdeka ingin mencari kebebasan. Kemudian apakah makna disiplin? Ya, disiplin itu sebenarnya itu banyak sekali arti dan maknanya. Menurut Pak Lukman, disiplin itu apa menurut Anda, definisi disiplin? Tapi ya, bulan sesuai aturan, sesuai aturan. Pak Debi tidak melanggar peraturan yang ada. Nah, tidak melanggar peraturan yang ada. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa arti disiplin itu banyak sekali ya, banyak sekali artinya. Tapi di sini dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Bagaimana supaya itu menjadi keterbiasaan, ya kita harus belajar dengan keterbiasaan itu belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbagi, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang meliputi
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian selanjutnya eksplorasi konsep. Pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Kemudian nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Yang menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, apa itu restitusi? Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian agak asing dengan kata restitusi ya. Saya pun baru mengetahui setelah mengikuti program sedikit ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini kita akan membahas sedikit tentang kenapa sih kok harus ada keyakinan kelas? Kenapa sih kok keyakinan kelas itu harus diterapkan? Ya, itu salah satu yaitu tujuannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan yang baik apa jelek Bapak Ibu? Baik ya. Yang namanya positif pasti baik. Budaya positif. Budaya positif itu akan melingkupi tentang lingkungan positif. Kemudian keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa?
sini ada kesepakatan kelas. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan keyakinan kelas. Sudah. Ya, seperti apa Bu Nur Faiza contohnya keyakinan kelas yang ada di kelas jenengan? Menjaga kebersihan kelas. Terus disiplin tiket. Datang tepat waktu. Ya. Yang mana kesepakatan kelas ini disepakati oleh warga yang ada di lingkungan kelas itu. Ya. Misalnya ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan apabila kesepakatan kelas ini dilanggar oleh salah satu siswa, maka siswa tersebut akan menanggung konsekuensinya. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di sini ada terdengar, terlihat, terus berperilaku. Langsung saja, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Sini ada juga terdengar, terlihat, dan berperilaku. Selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini sama ya. Hormat ini bekerja, diterima dan dimiliki. Misalnya contoh hormat, terdengar suatu orang berbicara. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini meliputi golongan terdengar. Terus misalnya contoh golongan terlihat, yaitu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Selanjutnya berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Lanjut ya, Bapak Ibu, ini peraturan dan keyakinan kelas. Ya, ada perbedaannya di sini. Misalnya dalam peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Dan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar.
Kemudian gunakan masker. Keyakinannya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, contohnya tadi penghargaan menurunkan kualitas tadi ya. Misalnya ada yang lain tidak sebanding dengan A dengan si B, tidak sebanding, yang mendapat penghargaan itu si B terus. Jadi yang A ini kayaknya dia pesimis untuk melakukan kemajuan karena dia sudah merasa aku pasti kalah sama dia. Ya, langsung saja. Tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Masuk hukuman ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Langsung kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ini bertahan hidup ya, yang meliputi kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini termasuk penghukum. Yang pembuat orang merasa
merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini, misalnya begitu. Ibu kecewa dengan perilakumu yang begini, misalnya begitu. Terus sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Nah, misalnya pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Itu kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Itu kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Sekarang ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini meliputi validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, stabilitas, identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contohnya, nggak usah digerak aja. Ya, ini contohnya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus kemudian apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang seharusnya kita lontarkan kepada anak kita apabila berbuat kesalahan. Tidak langsung menghukum atau berkata kasar, ya. Tapi kita harus mencari sumbernya dulu. Misalnya anak terlambat sekolah itu kita harus tanya dulu penyebabnya apa, gara-gara apa. Jangan langsung dimarahi. Kamu itu selalu terlambat ini nggak boleh. Tapi kita harus mencari pokok masalahnya. Kamu tidur jam berapa tadi malam misalnya. Terus kamu berpikir nggak besok kita ke sekolah, berangkat sekolah. Terus kamu terlambat itu melakukan atau melanggar keyakinan kelas apa enggak? Seperti itu ya. Itu nanti anak bisa berpikir maksudnya itu menyadari, oh seperti seharusnya kan saya tidur lebih awal supaya saya berangkat sekolah tidak terlambat. Itu mencari solusi ya. Demikian Bapak Ibu hasil presentasi saya pada siang hari ini. Tapi sebelumnya saya akan refleksi dulu. 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ahmed.
juga cara mengatasi masalah di dalam kelas. Ya, ada cara mengatasi masalah dalam kelas. Baik. Nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Tuliskan. Perasaan saya semangat karena saya menjadi utama. Terus peran amal seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Pak Dedi. Sebagai teman atau pemantau atau manajer. Oh, baik. Oke. Kemudian saya akan menjadi apa? Sudah ya? Oh iya, selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi saya pada siang hari ini, telah menyelesaikan tugas aksi nyata tugas yang hari ini. Saya mohon maaf apabila meminta waktu panjenengan, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak. Salam. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.
Kenza, beberapa hari ini Bu Guru memperhatikan kamu kok datang terlambat terus ke sekolah. Kenapa Kenza? Karena saya makan beras semalaman Bu. Tidurmu jam berapa? Nah, kamu berpikir nggak kalau besok itu berangkat sekolah kok kamu tidur sampai jam 12 malam? Nah, ya manusia itu pasti berbuat kesalahan ya Kenza. Bu Guru pun juga mempunyai salah. Apakah datang ke sekolah terlambat itu merupakan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Apa sih keyakinan kelas kita? Disiplin. Nah, disiplin. Kenza, kamu tahu bahwa keyakinan kelas kita adalah disiplin. Untuk seterusnya, apakah kamu bisa merubah sikapmu itu yang sering terlambat, bisa masuk lebih awal lagi? Bisa Bu. Nah, solusinya bagaimana supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Tidur di jam awal Bu. Tidur di jam awal, terus? Sekolah tepat waktu. Ya, sekolah tepat waktu. Tidur lebih awal dan sekolah lebih awal itu akan terhindar dari keterlambatan. Ya, baik Kenza, semoga tidak terulang kembali ya kesalahanmu ya. Terima kasih.